sekalian, kita patut menaikkan pujian dan syukur di mana sampai hari ini, jam ini kita masih boleh ada. Itu karena kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita sehat kuat ketika kita boleh mengikuti pembinaan perangkat pelayan yang sudah kita laksanakan dari pagi hingga pada sore hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu kita harus yakini dan kita harus percaya. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, seberapa kita yang masih ada pada saat ini, kita bersama-sama mengikuti penutupan pembinaan perangkat pelayan pada saat ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan ibadah penutupan akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Inyoman Sarung Espa. Semoga kita semua berdiri, kita menyanyikan pujian. Haleluya, pujilah Allah yang Maha Agung dan saya yang selanjutnya. Kita yang kita cintai, GPID Getsemani Maisa Palu, dibimbing kuasa Roh Kudus, maka pada hari ini
Kamis tanggal 28 September tahun 2023 atas nama Majelis Jemaat Harian kegiatan pembinaan Majelis Jemaat BPP dan Gombelka dalam saat ini ditutup dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan ditutup. Kita masuk dalam layanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Tuhan pemilik gereja, Tuhan yang punya pelayanan ini, yang memanggil kami untuk menata layani. Kami mohon Tuhan, biar kiranya dengan semua materi pembinaan yang sudah kami terima, itu kami akan menjadikan landasan. Apa terlebih saat ini kami bersama akan melandasi dengan bagian firman Tuhan. Roh Kudus terus menerangi dengan pikiran kami, supaya firman Tuhan kami boleh mengerti, kami boleh lakukan di sepanjang tugas panggilan pelayanan yang Tuhan berikan untuk kami. Amin. Saya ajak kita membuka bagian Alkitab. Kalau tadi pagi Bu Pendeta membuka dalam pembukaan di 1 Timotius pasal 6, saya mengajak kita saat ini membuka dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Berarti 2 Timotius pasal 1. Saya akan ajak kita fokus memperhatikan di ayat 3 hingga ayat 18. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayan dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ewike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya,
dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang dilakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripada. Demikian firman Tuhan yang berbahagialah rekan-rekan sekerja yang selalu setia dalam menunaikan tugas panggilan pelayanan. Ya. Tadi kita sudah banyak bergumul tentang ajaran kita, ya. Kemudian di tata gereja juga, kemudian sampai dengan berbendaharaan. Sampai bendahara itu ngomong, dia terlalu begini, takut juga saya. Harus takut, ya, karena kita pelayan di gereja, ya. Pasti yang menghitung-hitung itu jujur-jujur, ya, harus jujur-jujur, ya. Dan nanti kasih catatan sekian, ini sekian, kasihan nanti bendahara. Gimana Bapak PPP Sinode? Kita, Bapak PPP Sinode sudah katakan, luangkan waktu supaya ada pada waktu penghitungan itu berarti namanya majelis jemaat harian oleh bendahara, berarti ibadah pagi jam 9 mesti ada, ibadah jam 17.30 juga harus ada itu. Nah, kalau itu saya dipedian, saya dikasih dipedian seperti itu bendaharanya juga, tapi saya tidak mengharapkan seperti itu. Nah, dalam kehidupan kita supaya umat yang percaya kepadanya di era disrupsi ini memang kita harus senantiasa memiliki kecerdasan. Saya kira ini berbicara tentang kecerdasan, di mana-mana itu selalu dikumandangkan. Ya? Kecerdasan, ada yang disebut dalam kehidupan supaya kita memiliki kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan spiritual. Nah itu semua kan menjadikan kita supaya bermental, ya, berwawasan, dan terus itu kita miliki dalam hidup ini. Memang tidak gampang. Seperti Rasul Paulus, dia sebagai seorang rasul memang dia terkenal karena ia menyampaikan kabar baik, ia menyampaikan evangelion, ya, Injil yang dia sampaikan. Memang dia punya kriteria seperti yang saya sebutkan tadi, apa semua tadi itu, yaitu intelektual, luar biasa. Dia memang seorang yang berpendidikan luar biasa. Dia pandai, dia pintar, dia cerdas. Dia juga memiliki kecerdasan emosional. Dia juga memiliki apa yang disebut kecerdasan spiritual. Sehingga kecerdasan yang dia miliki itu dia dipakai oleh Tuhan dalam kehidupannya. Yang menguasai soal Taurat, dia kuasai itu. Betul? Kalau tadi kita bicara tentang misalnya sahabat, kita pasti bagaimana sahabatnya kita yang ada dengan sahabatnya yang lain. Nah, kita juga harus belajar di situ. Ya? Selanjutnya, secara emosional, dia menjadi orang yang memang selalu peduli. Dia peduli dengan sesama. Sedangkan kita sebagai pelayan yang ada di jemaat kita ini, kita peduli dengan sesama kita. Sudahkah kita mendengar apa yang tiap kali orang katakan, atau
itu tak ada yang seperti itu. Tapi setiap saudara. Nah, oleh karena itu saudara, rekan-rekan pelayan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Rasul Paulus yang menyampaikan kabar baik. Tentu kabar baik yang ia sampaikan itu bersama-sama juga dengan teman sepelayanan, tidak sendirian, sama dengan orang toh. Jadi lewat pembinaan ini, ya kita dibina, ya, ada usulnya seperti tadi supaya dalam 2 tahun sekali dibikin. Tadi Pak Johnson, masih ada sebulan. Ya, itu berarti luar biasa itu antusias kita. Kita mau dibina. Jangan kalau sudah dibina tidak ada upaya perubahan, ya jangan Tuhan kasih binasa dan daulat kiranya ya. Habis dibina, kalau nggak dengar dibinasakan, itu bahasa biasa yang muncul. Kita tidak menghendaki yang seperti itu. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang ada ini, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang adalah anak rohani ya, Timotius ini masih sangat muda, ya, sangat muda. Apalagi dalam tugas tanggung jawabnya yang dia emban. Di sini Rasul Paulus mengungkapkan ada perasaan hatinya, yaitu pertama ia menyatakan terima kasih, ada rasa terima kasih yang sungguh, yang tulus kepada Tuhan yang mempercayakan pekerjaan pelayanan yang diberikan kepada untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan Injil, beritakan Injil. Yang kedua, sebagai turunan Yahudi, memang dia asli Yahudi, ia mengenal kesetiaan iman umatnya itu yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kesetiaan itu sangat penting sehingga Rasul Paulus mengenal itu. Yang ketiga, dia selalu juga mengingat, dia menopang Timotius dalam doa. Terus yang saya kasih Tuhan, Paulus dia memuji juga, bahkan dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan Timotius yang memang sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pelayanan. Dia memiliki ketaatan hati supaya berpaut kepada Tuhan, sehingga walaupun ada derita yang harus dia alami, walaupun ada problema, ya masalah-masalah yang muncul dalam pelayanan, tetapi dia tetap maju, pantang mundur, dia tetap teguh di dalam iman. Ini penting, faktoran di sini. Ya, saya selalu mengingatkan, apalagi ya dalam waktu yang ada ini, ya saya rindu supaya jemaat Getsemani ini dia terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, tiba saatnya ya kami ya, sebagai pendeta yang nyaris di sini 5 tahun akan dimutasi. Selama pemutasian tidak pernah seperti apa yang dikatakan tadi oleh Petrus, oh kasih saya di sini atau kasih saya di sana. Nah, ya. Tapi puji Tuhan, ya semua itu pengaturan, ya terima. Jadi dengan penuh syukur dan sukacita, ya saya bukan kata-kata terakhir itu. Saya sangat berterima kasih, ya sangat berterima kasih dengan pembinaan yang ada ini, ya yang dilakukan menjadi majelis jemaat yang ada antusias dengan Kompelka, BPB, ya itu berarti supaya harus selalu ada keutuhan, utuh kita, ya dalam tugas panggilan pelayanan menyampaikan kabar baik dalam keteguhan iman seperti Timotius. Apa yang dia katakan itu adalah buah didikan dalam keluarga itu. Nah, kalau kita sebagai satu keluarga Allah dalam kehidupan ini, ya, saya dan pendeta Adita Padang di sini ya selama 5 tahun di sini, ya tentu kalau dikatakan yang dituakan belum tua karena masih ada yang rambut putih di sini, ya walaupun saya tidak ada rambut putih, ya seperti penjelasan tadi, bukan bapak dari anak-anak yang ada, tetapi bagaimana kehidupan ini sebagai bapak, sebagai ibu pendeta yang ada di sini, ya menyampaikan itu kebenaran itu.
kebenaran itulah yang akan senantiasa memberikan kita kemenangan dalam kehidupan merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Teruslah Timotius juga diingatkan supaya tidak menjadi khawatir dalam bagaimana diutus oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengutus, maka Tuhan pasti memperlengkapi dengan kemampuan, dengan ketulusan, kemudian dengan ketaatan, juga melindunginya. Dia diberi perlindungan dari segala kuasa yang jahat itu. Karena itu Timotius dia diingatkan harus tetap tekun. Nah, itu orang itu harus tekun. Jangan sudah dilindungi oleh Tuhan tapi kita tidak tekun. Ya, harus tetap tekun. Sama seperti Timotius diingatkan supaya tekun di dalam Tuhan, kuat dalam pelayanan. Ya. Jangan sampai hilang semangat. Apalagi malu bersaksi tentang Tuhan. Ya. Kita harus terus menuju pada kemajuan, maju bersama dalam menunaikan tugas panggilan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Apapun tantangan kita ke depan, apalagi dalam situasi era disrupsi ini, ya kalau misalnya pemuda kita dikatakan tadi mungkin sudah kena aliran apa begitu. Jadi kita sebagai majelis di sini harus kontrol juga. Terkadang mungkin pembicaranya itu jangan diambil dari kalangan mana gitu. Ya kan? Itu saya berharap seperti. Apalagi kalau di sini dekat dengan Yesus. Kenapa sampai demikian? Gitu? Karena anak-anak kita itu, generasi kita ini adalah penerus. Ya, dalam tugas panggilan pelayanan kita. Dan jangan seperti ketua saudara katakan 10 tahun mendatang cuma namanya GPID tapi nafasnya lain. Jangan sampai ya. Dan sampai itu pesan saya juga karena saya di sini saya perhatikan kayaknya seperti tapi saya di sini langsung sampaikan yang sampai seperti ini. Kita sebagai pelayan-pelayan sebagai majelis jemaat, ya, sebagai BPP, BP, ya, komisi dan itu pengurus, ya, pelayanan kategorial, bapak, ibu, pemuda, remaja, sekolah minggu, ya, kita lihat dalam keadaan di mana posisi kita. Apakah kita masih mempertahankan situasi kita yang Calvinis atau lain-lain? Nah, itu. Jadi bukan berarti melarang itu, tetapi bagaimana kita membentengi diri kita, ya, supaya kita punya juga wawasan, karena wawasan kita adalah beruikumene. Kita tidak saling sikut, tidak gontok-gontokan dan gereja lain, tapi kita selalu harus punya wawasan keesaan. Ut omnes unum sin, Yohanes 17 ayat 21. Semoga semuanya menjadi satu. Amin. Tuhan akan menolong kita supaya kita terus eksis, terus bersinar dan terus jadi berkah. Semua katakan amin. Sampai kita memberikan kesimpulan. Percayalah.
Mari bersyafaat. Yesus Kristus Juru Selamat aku, kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan baik, sangat baik, yang terus menuntun perjalanan kehidupan kami sebagai gereja, baik secara sinodal maupun yang ada di wilayah, bahkan di tempat-tempat pelayanan yang ada di GPD, khususnya GPD Getsemani Serpong. Hari ini sudah boleh melaksanakan satu kegiatan. Tuhan, kami percaya bahwa semua yang terlaksana berkat kerjasama semua pihak yang ada di dalamnya bidang PPG. Itu berarti kebersamaan yang ada seperti yang tercipta pada sepanjang hari ini itu akan mewarnai perjalanan kehidupan ke depan GPD Getsemani Serpong. Dengan materi-materi pembinaan yang sudah diterima sejak pagi hingga petang, bahkan malam hari, yang firman ini akan terus memotivasi kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan gerejamu dalam pelaksanaan pembinaan perangkat pelayan ini. Diberkatilah pemateri penyaji yang sudah dihadirkan melalui majelis sinode, terlebih yang sampai materi terakhir ini BPP dari sinode. Beliau tunggal walaupun dikatakan tim. Terima kasih, Tuhan terus memberkati semua layanan yang sudah diberikan oleh pemateri dan semua kami yang sudah boleh hadir, meninggalkan segala kesibukan-kesibukan, segala kegiatan-kegiatan kami ikuti semuanya dengan pembinaan dalam perangkat pelayanan pada hari Kamis ini. Tuhan akan menolong semua kami yang sudah boleh mengikuti pembinaan ini. Dengan materi yang ada ini, kami akan punya wawasan ke depan terus, dan kami boleh terus melayani Tuhan sebagaimana firman Tuhan yang memiliki kecerdasan, baik itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kami di era disrupsi ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa yang dalam keadaan sakit, hadarkan sekerja kami, Bapak Diaken Daru Karyawan yang dirawat di Rumah Sakit Surabaya. Kami juga berdoa dengan rekan kerja kami dan pengurus Bapak yang ada di kolom 1, Bapak Agus Ramben yang dirawat di Rumah Sakit Budi Agung. Demikian pun kami berdoa buat Ibu Felin Subitwongka yang dirawat di Rumah Sakit Balaksamatan. Bahkan yang tak sempat dicatat juga dalam catatan doa ini, kami terus berdoa, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, sehingga lawatan jamaah tangan kasih Tuhan yang sakit dalam pemulihan, siapapun mereka yang selalu berpaut kepada Tuhan akan menerima anugerah Tuhan telah kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Persembahan pun sudah kami boleh berikan. Kami mohon biar kiranya firman Tuhan yang sudah kami terima pun juga persembahan yang sudah kami berikan ini akan boleh dipakai dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Kami dipacu dan dipicu terus untuk melakukan firman Tuhan. Kami juga dipacu dan dipicu untuk boleh memberikan juga hidup kami ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan. Setelah usai seluruh kegiatan ini, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Sertai kami supaya boleh tiba di rumah dalam keadaan sehat, selamat yang dari Tuhan. Jadi kami berdoa, kami bersyafaat, kami bersyukur hanya dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin.
Saya jemput jemaat sekalian berdiri, kita akan nyanyikan syair lagu kiriman 370 ayat 1 sebelum berkat, nanti sesudah berkat di ayat 2. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus sumber segala rahmat. Kiranya memenuhi hati dan pikiran kita dengan segala kebaikan, sehingga Roh Kudus kita akan senantiasa hidup berlimpah-limpah dalam berbagai kebajikan. Amin. Ayat 2, Kidung Jemaat 370.